Setelah sukses membuat Konstantin ketar-ketir, Mehmed tak hentinya menyerang benteng Konstantin dengan meriam siang dan malam. Namun Giovanni bersama pasukannya berhasil memenangkan peperangan kecilnya. Karena ledakan hebat meriam yang bocor, Mehmed pun terluka dan belasan pasukannya mengalami luka yang serius. Di dalam masa lalu, Mehmed teringat masa lalu di mana dia diangkat menjadi sultan pada usia yang sangat muda. Namun keputusannya merebut Konstantinopel tidak didukung sang penasihat Fasa. Itu tadi penggalan cerita part pertama kebangkitan Sultan Mehmed. Bagi Anda yang ketinggalan, silahkan klik link di deskripsi dan komentar yang disematkan. Dan kali ini kita akan membahas perjuangan Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih dalam perjalanan hidupnya. Tapi sebelumnya silahkan subscribe, klik lonceng biar kamu tidak ketinggalan cerita lainnya. Kamera roll and action. Halil Pasha mendatangi Sultan Murad II di pengasingannya. Dia meminta Murad untuk kembali memerintah Adrianople. Dia khawatir dengan Mehmed kecil yang sembrono. Mehmed kecil berambisi menaklukkan Konstantinopel. Di istana, Mehmed kecil kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Sultan Murad II. Kedatangan Sultan Murad membuat Mehmed canggung dan kikuk. Rupanya Sultan Murad mengambil kembali tahtanya karena menurutnya Mehmed belum siap untuk sebuah pertempuran melawan Huyandi dan juga Hongaria. Murad berjanji akan kembali memberikan tahtanya jika Mehmed sudah beranjak dewasa. Mehmed merasa kecewa, kemudian dia berbicara kotor kepada Pasha. Namun Murad menentangnya, dan sang ayah Sultan Murad meminta Mehmed untuk meminta maaf kepada Pasha. Murad kecil menatap tahtanya. Dia berpikir telah dikhianati oleh para menterinya. Namun Mara menenangkannya. Malahan dia berjanji tahta tersebut akan kembali menjadi milik Mehmed. How dare you speak to my viziers this way? Sementara di medan perang, Mehmed pun kembali bangkit dari pingsannya. Dia melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh ledakan meriam tadi. Namun dia merasa peluangnya untuk memenangkan Konstantinopel mulai menghilang. Sementara di dalam tembok, Giovanni membangun kembali bentengnya bersama pasukannya. Dan ternyata Ratu Therma ada di antara mereka. Dia mencoba mengobati para prajurit yang terluka. Sultan Mehmed meminta pasukan untuk bersiap menyerang, namun Pasha meminta untuk menundanya karena menurutnya Sultan harus bersabar. Namun Mehmed meminta pendapat menterinya, dan ya, para pasukan telah menanti perintah Mehmed. Mereka akan menyerang besok pagi. Di hari ke-13 mereka bersiap dan rencananya akan menyerang benteng di saat malam tiba. Mehmed membakar semangat prajuritnya. Mereka meyakinkan diri untuk kemenangan dalam meraih Konstantinopel. Mereka bersiap dengan gema takbirnya. Allahu Akbar! Bahkan takbirnya menggema di istana Konstantinopel. Notaras menyatakan Konstantin untuk menyerah dan mereka bisa kembali merebut Konstantinopel di waktu yang akan datang. Ketika mereka sudah berjaya kembali, Giovanni bersiap dengan pasukannya. Mereka akan menanti pasukan Mehmed di parit yang paling dalam. Pasukan Mehmed melepaskan panah apinya dan pasukan utama Mehmed Janissary menjadi garda terdepan dalam penyerangan. Peperangan pun pecah dalam gelapnya malam. Ratusan pasukan Janissary berguguran di tangan pasukan Giovanni. Peperangan pun kembali dimenangkan oleh Giovanni. Rasa putus asa semakin bertambah di benak Mehmed. Dia harus bergerak cepat merebut Konstantinopel karena bisa saja bantuan dari kerajaan Eropa datang dengan segera. Dan ya, sebuah surat dari intelijen pasukan kerajaan menuju Konstantinopel dengan amunisi dan perbekalan yang sangat lengkap. Di antara keputusasaannya, Mehmed mengingat ucap ibunya Mara. Mehmed harus bisa mempelajari kesalahan dan kegagalan ayahnya dan para pendahulunya dalam merebut Konstantinopel. Mehmed mempelajari setiap seluk-beluk Konstantinopel. Bahkan dia mencoba mempelajari jalur laut. Rupanya ada celah teluk timur, namun bentangan rantai sepanjang 800 meter menjadi penghalang bagi kapal yang memasuki kota tersebut. Kemudian pada hari ke-14, Mehmed mendapat kabar bahwa kapal perang Genopa semakin mendekat. Mungkin dalam 2 atau 3 hari mereka bisa sampai di Konstantinopel. Mehmed memberikan perintah admiral untuk menghentikan kapal perang tersebut, dan jika gagal maka admiral lah yang akan dijadikan tumbal atas kekalahannya. Dan admiral itu adalah Baltagul Sulaiman. Dia harus menghentikan para kapal Genopa yang dikirim Sri Paus untuk menyelamatkan Konstantinopel. 4 kapal Sri Paus memasuki perairan Konstantinopel dan admiral bersiap bersama pasukannya. Strategi Mehmed tidak hanya di situ. Selain pasukan darat dan lautnya, Mehmed ternyata menggali tanah dengan para penambang Serbia. Mereka berencana meledakkan tembok dengan mesiu dari dalam tanah. Namun di atas tanah, seorang Skotlandia rupanya mengamati pergerakan musuh. Dia mengetahui arah pergalian bawah
bawah tanah Mehmed. Sementara di jalur laut, angin tak begitu berhembus sehingga kapal Genova melambat. Sementara armada Sulaiman dengan cepat menuju mereka, dan di saat yang tepat pasukan Admiral menembakkan panah apinya ke kapal perang Genova. Pasukan panah kedua mengincar layar kapal Genoa. Dan para pandayung Admiral semakin semangat mendekati mereka. Dan sementara di galian parit, orang Scotland telah menemukan jarum tambang Serbia. Kemudian mereka menumbuhkan minyak dan membakar lubang tikus penambang Serbia. Dan lusinan penambang Serbia pun tewas terpanggang. Kapal Genova disatukan, mereka mengikat satu sama lainnya. Sementara pasukan Admiral yang khas dengan kampaknya menaiki kapal Genova. Sebuah keuntungan bagi Genova karena kapal mereka lebih tinggi dari Admiral. Mereka dengan mudahnya menghentikan pasukan Admiral dari atas. Sementara Giovanni tersenyum di dalam benteng. Rupanya angin kembali berhembus, pertanda kapal Genova dengan mudahnya akan berlabuh di Konstantinopel. Admiral Sulaiman terkena panah dan pasukannya pun banyak yang berguguran. Sementara kapal perang Genova telah melesat menuju pelabuhan Konstantinopel. Di dalam istana, Konstantin dan para petingginya merayakan kemenangan kecilnya. Mereka berbahagia karena dengan lolosnya kapal Genova, maka kehancuran Mehmed hanya tinggal menghitung hari. Admiral Sulaiman dipanggil Mehmed. Dengan kekalahannya, dia meminta untuk mengampuni anak buahnya. Sultan yang murka siap mengeksekusi Admiral. Namun Pasha meminta Mehmed untuk mengampuninya karena Admiral banyak berjasa kepada Ottoman. Mehmed tidak mengeksekusinya, dia hanya menerima hukuman 100 cambuk atas kegagalannya. Kegagalan Mehmed telah sampai di istana Serbia. Ibu Mara menerima kabar tersebut. Mara kembali pulang ke istananya atas permintaan Mehmed setelah kematian Sultan Murad II. Dia mengirimkan ajudannya untuk menemui Mehmed di pertempuran, dan kabar buruk datang dari Ibu Mara karena negara Balkan berkonspirasi melawan Mehmed. Rupanya Notaras ingin menyampaikan pesan pribadinya kepada Mehmed. Dia melewati lorong rahasia atas bantuan asisten pribadinya, namun penjaga menangkapnya. Notaras ternyata bangun di tempat yang tepat. Dia berada di tenda temannya Halil Pasha. Notaras memberitahu agar Mehmed mengambil jalan genjatan senjata agar mereka bisa menang dan mengambil keuntungan. I'm here for business. Sementara Mehmed memegang pedang warisan leluhurnya dan mengingat kata-kata ayahnya Sultan Murad. Rupanya pedangnya menginspirasi dia. Dia memanggil kepercayaannya Jaganos Pasha, namun segala strateginya tidak boleh bocor sebelum pengeksekusian. Rupanya Mehmed akan mengalihkan pasukan laut ke jalur darat untuk menghindari rantai di jalur laut. If the infidels are forced to defend an attack from the Golden Hornets, butuh strategi dan insting yang kuat bagi Mehmed untuk bisa menembus tembok Konstantinopel. Dengan strategi rahasianya, bisakah dia menembus kokohnya tembok Konstantinopel? Apakah para prajurit Mehmed bisa kembali bangkit dan memenangkan peperangan ini? Dan akankah datang bantuan dari kerajaan Eropa untuk membantu Kaisar Konstantin? Mari kita tunggu keseluruhan cerita Sultan Mehmed dalam merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi Konstantin IX. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Dan tidak lupa tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan arus cerita lainnya. Sampai jumpa di seri selanjutnya. See ya.